Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala pada kesempatan kali ini kita akan mulai sama-sama belajar ilmu nahwu. Salah satu dari ilmu yang sangat penting untuk dipelajari bagi mereka yang ingin memahami dan menguasai bahasa Arab dengan baik. Nah, akan dikatakan untuk memahami bahasa Arab dengan baik itu ya dua ilmu yang paling penting untuk pertama kali dipelajari, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Para ulama mengibaratkan kalau ilmu nahwu itu ibarat adalah bapaknya ilmu bahasa Arab dan ilmu sharaf adalah ibunya. Nah, dua ilmu ini harus dipelajari berbarengan. Pada kesempatan kali ini tidak kita ambil ilmu sharaf, kita coba untuk membahas dasar-dasar dari ilmu nahwu. Nah, kita usahakan pembahasan ini untuk sesimpel mungkin, ya tidak melebar sampai ke pembahasan-pembahasan yang terperinci. Ya, kita cukupkan dengan hal-hal yang paling dibutuhkan, yang paling diprioritaskan untuk bisa membaca kitab. Ya, itu target kita ya. Baik. Jadi antum harus pahami rahimani wa rahimakumullah bahwasanya mempelajari ilmu nahwu ini sangat dianjurkan oleh para salafus saleh dan para ulama kita. Di antaranya misalkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan ta'allamu an-nahwa kama ta'allamuna as-sunana wal fara'id. Ya, pelajarilah ilmu nahwu sebagaimana kalian mempelajari hadis-hadis Nabi dan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Artinya kedudukannya tidak kalah penting dengan ilmu syariat, semisal fikih, ilmu hadis, ilmu akidah dan sebagainya. Nah, maka mempelajari bahasa Arab ini merupakan pintu utama ya, yang harus dilalui oleh orang yang ingin tafakuh dalam masalah agamanya. Agama Islam bisa kita pahami tanpa belajar bahasa Arab. Ya, tapi ya akan lebih optimal, akan lebih mantap kalau kita memahami ilmu syariat itu atau agama Islam itu melalui pintu bahasa Arab sebagaimana dicontohkan oleh para ulama di zaman dahulu. Jadi para ulama kita nggak semua mereka berbahasa Arab ya. Bahasa ibu mereka, bahasa sehari-hari mereka tidak semua Arab. Ya, ada bahasa ya, ada yang bahasa Rusia, ada yang bahasa Azerbaijan, ada yang bahasa macam. Ya, maka pertama kali mereka lakukan ketika ingin tafakuh, ya, yang pertama kali mereka lakukan adalah ya, selain menghafalkan Al-Quran adalah mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa ini adalah kunci untuk membuka ya, ilmu-ilmu tersebut. Nah, hanya saja ilmu nahwu ini, stigma masyarakat atau di pandangan para tulab, ilmu nahwu itu adalah ilmu yang sulit. Nah, ilmu nahwu itu adalah ilmu yang sulit. Ini kita realistis, bukan berarti untuk menakut-nakuti antum, tidak ya. Ilmu nahwu itu sulit, tapi bukan berarti tidak bisa ditaklukkan. Ya, para ulama mengatakan ya bahwasanya nahwu itu ya kalau diibaratkan pintu, dia adalah ya pintu yang terbuat dari besi. Kalau antum masuk ruangan, depannya pintunya pintu besi. Tapi semakin antum masuk ke dalam, antum akan dapati pintu-pintu selanjutnya terbuat dari kayu, lebih lunak. Nah, artinya apa? Artinya ilmu nahwu itu hanya sulit di awal saja. Ya, karena dia butuh banyak harus banyak hafalan, di situ nanti ada banyak kaidah yang harus diingat. Ya, belum lagi harus diterapkan dan sebagainya. Sehingga kadang banyak tulab yang ya, sudah lama sekali belajar ilmu nahwu tapi kok nggak bisa baca kitab. Itu bukan salah ilmunya atau bukan salah gurunya, tapi ya itu kembali kepada ijtihad kita dalam menerapkan apa yang dipelajari. Ilmu nahwu itu bukan ilmu teori ya. Ilmu nahwu itu ilmu praktik ya. Ya, jadi memang kesannya nahwu itu teori-teori.
Makanya banyak yang tidak berkembang kemampuan berbahasa Arabnya dikarenakan tidak mempraktekkan teori-teori yang dipelajari dalam ilmu nahwu tersebut. Nah, kemudian ikhwah, kitab yang kita pakai pada kesempatan kali ini adalah kitab yang sangat masyhur sekali di kalangan para penuntut ilmu. Ya, hampir-hampir tidak ada penuntut ilmu yang tidak kenal dengan kitab ini. Itu kitab Al-Ajurrumiyah. Kitab yang sangat berkah sekali, yang ditulis oleh Ibnu Ajurrum, yang meletakkan di dalam kitab ini dasar-dasar, fondasi-fondasi yang harus kita pahami kalau ingin bisa baca kitab atau memahami kalam para ulama dalam kitab-kitab mereka. Nah, di kitab Al-Ajurrumiyah ini adalah sebuah matan. Matan itu artinya suatu ilmu yang coba disampaikan kepada kita melalui kalimat-kalimat ringkas. Jadi ilmu nahwu itu padat, luas. Ya. Kemudian mencoba ilmu itu diringkas di dalam kalimat-kalimat yang mudah untuk dipahami. Ya, jadilah matan Al-Ajurrumiyah. Matan Al-Ajurrumiyah ini juga dikenal dengan nama Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Muqaddimah dia. Dia adalah pengantar, pembuka dalam mempelajari ilmu nahwu. Maka kalau kita sudah selesai belajar kitab Al-Ajurrumiyah ini, ya dari awal sampai akhirnya, kita dikatakan telah memiliki dasar yang cukup bagus untuk bisa baca kitab. Tinggal dipraktekkan saja. Nah, maka insya Allah nanti ya kita sama-sama belajar di sini. Di pertemuan-pertemuan seperti sekarang ini kita akan mengambil teori-teori dari kitab Al-Ajurrumiyah. Kemudian nanti akan Anda berikan tugas-tugas ya untuk tatbiknya, untuk ya, penerapan teori-teori yang sudah dipelajari di dalam pertemuan-pertemuan ini. Ya. Wa nasallallahu ta'ala an yuwaffiqana fi hadza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam memahami kitabullah ya, dalam perantara kita belajar bahasa Arab. Ya, semoga ini juga menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ya sebagai bentuk syukur kita pada waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasilitas yang dimudahkan. Ya, kita manfaatkan waktu untuk belajar nahwu dari kitab Al-Ajurrumiyah. Baik. Kemudian matan yang kita pakai, ikhwah. Nah, di sini kita beri judul Mudah Belajar Nahwu. Maka ini pembahasan yang kita usahakan sesimpel mungkin. Ya, kita usahakan sesederhana mungkin. Baik. Ya, kemudian matan yang kita pakai memang kitab Al-Ajurrumiyah, tapi sudah dirombak menjadi tasjir. Ya, apa itu tasjir? Ya, tasjir itu artinya bagan dari kitab Al-Ajurrumiyah. Jadi kitab Al-Ajurrumiyah itu dirubah menjadi bentuk bagan, bentuk tabel, ya, mind mapping, ya, lebih mudah untuk dipahami ya, daripada kalau dikasih dalam bentuk paragraf-paragraf seperti di matan aslinya. Jadi ini hasil dari perombakan matannya. Sekarang antum akan lihat contohnya di sini. Ini judul kitab yang kita pakai. Tasjir Al-Ajurrumiyah Ma'aziyadat Taudihiyah Fil Badi'in. Ya. Tasjir itu tadi kita artikan bagan. Ya, bagan matan Jurumiyah disertai dengan tambahan penjelas bagi Al-Badi'in. Badi'in artinya pemula. Jadi memang dikhususkan untuk level awal. Ya, ini disusun oleh ya Syekh Abu Sa'id Mukhtar bin Sa'id Al-Hadrami ya, di Al-Maktabah Salafiyah. Baik, ya, kita mulai saja ikhwah. Pembahasan yang pertama dari kitab Al-Ajurrumiyah, bahkan di kitab-kitab yang lain juga pasti pembahasan pertamanya sama, yaitu pembahasan tentang al-kalam. Ini nggak ada harokatnya ya, untuk membiasakan. Kalau target antum bisa baca kitab, maka harus biasakan tanpa harokat. Baik, poin yang pertama kita akan pelajari insya Allah tentang seputar apa itu al-kalam. Al-kalam ya di sini dibagi menjadi dua. Kalam pengertian secara lugawi dan pengertian secara nahwi.
Nah, apa itu lugawi? Lugawi artinya secara bahasa. Pengertian secara bahasa. Jadi apa pengertian kalam secara bahasa? Secara bahasanya, kalau kita bilang kalam, maknanya apa? Maknanya adalah ya, lafzun mufham, lafaz yang dipahami. Ya, lafaz itu artinya ucapan, suara. Nah, mufham artinya dipahami. Berarti kalau antum berbicara, mengeluarkan suara dari mulut antum, dan suara yang keluar itu dipahami oleh orang lain, artinya dia punya makna, itulah kalam. Ya, itulah kalam. Kalau antum mengatakan saya mau pergi ke masjid, ini namanya kalam. Kenapa? Karena yang pertama antum ucapkan dia dengan lisan antum. Yang kedua, orang yang mendengarnya paham. Nah, ini yang dimaksud dengan kalam secara bahasa. Baik. Kemudian bagaimana kalau secara nahwi? Ya, nahwi itu artinya ya, pengertian kalam secara nahwu. Secara nahwu maksudnya menurut ilmu nahwu. Tadi kita katakan ilmu nahwu itu adalah ilmu paling penting dalam bahasa Arab. Ya, kita katakan ilmu nahwu itu ilmu grammar, ya, tentang kaidah-kaidah, ya, tentang aturan-aturan dalam membaca kata-kata berbahasa. Itu ilmu nahwu. Nah, jadi kalam pengertiannya secara nahwu la budda an yakuna. Kalimat la budda an yakuna ini artinya harus. Kalau dalam ilmu nahwu kalam itu harus. Harus apa? Harus terpenuhi di dalamnya 4 hal ini. Ya, harus terpenuhi di dalamnya 4 hal ini. Baik. Apa 4 hal itu? Yang pertama lafzan. Ya, yang kedua murakkaban. Yang ketiga mufidan. Yang keempat maudu'an bil arabiyyah. Nah, ulang sekali lagi. Lafzan, murakkaban, mufidan, maudu'an bil arabiyyah. Baik. Jadi kalam secara nahwu harus memiliki 4 syarat. Nah, berarti yang 4 ini apa namanya? Syarat kalam. Jadi kalau ada nanya, kapan kalam itu dikatakan kalam dalam ilmu nahwu? Ini jawabannya. Harus ada 4. Tapi kalau secara bahasa, kalam itu ya kalau dia diucapkan dan dipahami, udah kalam seperti itu. Ya, itu secara bahasa. Tapi kalau secara nahwu, kalam itu harus ada 4 syarat ini. Ya, 4 syarat ini baru dia bisa dikatakan kalam. Yang pertama lafzon. Lafzon artinya ucapan tadi. Artinya dia harus diucapkan. Kalau ditulis bukan kalam namanya. Ya, kalau ditulis bukan kalam namanya, itu kitabah namanya, tulisan. Nah, jadi kalam itu harus terucap, harus ngomong kita baru dikatakan kalam. Maka Al-Quran dikatakan kalamullah karena bukan hanya tulisan, tapi asalnya adalah ucapan Al-Quran ini. Kemudian tertulis di dalam mushaf. Baik. Ya, ini mana dari kata lafaz ya. Jadi lafzan atau lafaz itu artinya sesuatu yang diucapkan. Ada bunyi-bunyian, mengandung huruf-huruf ya. Huruf vokal, huruf konsonan. Berarti kalau hanya sekedar isyarat saja, itu tidak dikatakan kalam. Atau tulisan juga tidak dikatakan kalam. Ya, simbol-simbol juga tidak dikatakan kalam. Ya, kalau antum lihat lampu merah, ya, sedang berwarna merah, artinya apa? Harus berhenti kan? Ya, lampu merah itu dalam bahasa Arab, dalam nahunya tidak dikatakan kalam meskipun dia mengandung makna. Dia tidak dikatakan kalam. Kenapa? Karena tidak diucapkan.
Baik. Kemudian yang kedua syaratnya murokkaban. Murokkaban artinya lebih dari satu kata. Lebih dari satu kata. Jadi kalam itu harus dua kata minimal. Ya, jadi kalau antum bilang Muhammad, ini bukan kalam. Dia harus lebih dari satu kata. Muhammad tampan. Nah, ini baru kalam. Nah, karena kalau cuma satu kata doang, ya maknanya masih kurang. Muhammad, ya Muhammad kenapa? Jadi dia harus lebih dari ya satu kata, minimal dua kata. Gitu. Tapi kalau anak tanya ke antum misalkan, bagaimana kabar antum? Antum jawab baik. Satu kata itu kalam bukan? Ya, kalam itu meskipun cuma satu kata. Lo kok bisa? Karena sebenarnya ada kata-kata yang terhapus di situ. Ya, ketika anak tanya ke antum, bagaimana kabar antum? Antum jawabnya baik. Sebenarnya jawaban lengkapnya apa? Kabar saya baik. Tapi kata kabar saya itu tidak diucapkan. Jadi jelas. Mafhum ini ya? Jelas insya Allah. Kasih tahu anak kalau terlalu cepat ya. Iya Ustaz. Agak pelan dikit Ustaz. Baik. Nah, jadi kalam itu haruslah dia pertama tadi harus disuarakan, harus diucapkan dengan lidah, dengan lisan. Yang kedua, dia harus lebih dari satu kata. Jadi kalau untuk mengucapkan satu kata doang, ya bukan kalam namanya. Gitu. Baik, itu syarat yang kedua, harus lebih dari satu kata, minimal dua. Bagaimana kalau tiga kata, empat kata ya lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Baik. Kemudian mufidan. Nah, ini syarat yang ketiga yang penting. Mufidan artinya bermakna. Apa maksudnya bermakna? Dia punya arti omongan antum itu. Ya, ada maknanya, ada arti yang dikandung. Maka kalau orang lagi ngigo, dia ngomong meracau, bla 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 bla, nggak jelas ngomongnya. Ya, meskipun itu lafaz lebih dari satu kata, tapi dia tidak mufid dan tidak bermakna, maka tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Nah, misalkan tuh bilang bla 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 bla, ya, satu paragraf atau ngomong begitu, ya. Ya, meskipun dia satu paragraf, tetap nggak dikatakan kalam. Kenapa? Ya karena dia tidak mufid. Mufid itu artinya memiliki faedah, memiliki makna. Nah, jadi kalam itu harus punya makna. Baik, itu yang dimaksud dengan kata mufidan. Nah, berarti kalau ada nanti suatu kata, dia diucapkan dan panjang, artinya lebih dari satu kata. Ya, banyak katanya ada berapa, misalkan 4 atau 5. Tapi kalau dia tidak mufid, maka dia tidak bisa dikatakan kalam. Harus ketiga-tiga syarat ini harus ada. Pertama 4 syarat, syarat yang keempat terakhir. Contohnya misalkan kalau Anda bilang kantum begini, ya, jika saya pergi, ini 3 kata kan, seharusnya memenuhi syarat kalam kan, ya, tapi karena dia tidak mufid, tidak bermakna. Maksudnya bermakna di sini bermakna sempurna ya. Ya, jadi kalau Anda katakan jika saya pergi, antum nunggu kan kelanjutannya apa? Nah, kalau orang nunggu ucapan kita, kelanjutannya apa? Oh, berarti dia belum mufid namanya. Ya. Jadi tanda suatu kalam itu mufid apa tidak adalah dia tidak menyisakan pertanyaan. Kalau Anda katakan jika saya pergi, ini kan menyisakan pertanyaan. Orang masih nunggu kelanjutannya apa. Nah, tapi kalau Anda katakan misalkan Islam agama yang sempurna, ini nggak menyisakan pertanyaan atau orang nggak menunggu kelanjutannya. Kalimatnya sudah sempurna, sudah mufid itu. Nah, tapi kalau Anda mengatakan
jika saya pergi ke pasar kemudian bertemu dengan pedagang, kemudian saya membeli sayur, kemudian itu meskipun satu paragraf, tapi tidak ada di situ ya kata maka, dan dia tidak bisa dikatakan kalam karena maknanya belum sempurna, tidak bisa dikatakan mufid. Baik, berarti ya, kita sudah dapat 3 di sini syarat dari kalam. Kalam itu harus diucapkan dengan lisan, harus lebih dari satu kata, dan harus maknanya sempurna. Syarat yang terakhir, haruslah dia maudu'an bil Arabiyyah, berbentuk bahasa Arab. Artinya, kalau untuk mengatakan apa kabar, itu tidak dikatakan kalam. Kan kita belajar ilmu nahu. Ilmu nahu itu bahasanya ya bahasa Arab gitu. Atau untuk mengatakan thank you. Ya, thank you ini bukan kalam dalam ilmu nahu. Gitu. Kenapa? Karena dia tidak berbahasa Arab. Nah, berarti syarat yang keempat ini adalah maudu'an bil Arabiyyah, artinya yang berbentuk bahasa Arab. Berarti kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa-bahasa yang lainnya tidak bisa dikatakan al-kalam. Baik, jelas sampai sini? Oh. Baik. Ada pertanyaan? Coba kita lanjutkan. Baik. Dari ringkasannya kalam itu memiliki 2 definisi, 2 pengertian, definisi secara bahasa dan definisi secara ilmu nahu. Definisi secara bahasa dari kalam adalah dia adalah sebuah ucapan yang memiliki makna, dipahami, ya, lafdzun mubham. Itu definisi secara bahasa. Kalau definisi secara nahunya, kalam itu haruslah memiliki 4 syarat. Syarat yang pertama, lafdzon, harus diucapkan. Syarat yang kedua, harus murakkaban, lebih dari satu kata. Syarat yang ketiga, mufidan, dia harus memiliki makna yang sempurna. Syarat yang keempat, maudu'an bil Arabiyyah, dia harus berbentuk bahasa Arab. Nah, baik. Kemudian kita masuk poin yang kedua. Ya, atau bisa lihat judul poin pembahasannya itu nanti di pojok kanan atas ya, yaitu judul pembahasan kita. Sekarang poin yang kedua, kita membahas tentang anwa'u al-kalam. Anwa' artinya jenis-jenis. Berarti anwa'ul kalam artinya jenis-jenis kalam. Setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan kalam, ya sekarang kita masuk ke jenis-jenis kalam. Baik. Anwa'ul kalam ada 3. Jenis kalam itu ada 3. Yang pertama, ismun. Nah, ismun artinya kata benda. Kemudian yang kedua, nanti kita definisi masing-masing. Fi'lun. Fi'lun itu kata kerja. Ya, kemudian yang ketiga, yang paling kecil, yaitu harfun, huruf. Ya, definisinya akan kita lihat nanti masing-masing. Baik. Kita mulai dari apa itu ismun. Apa itu isim? Ini nggak ada harokatnya, perhatikan cara bacanya. Isim adalah madalla ala ma'nan fi nafsihi walam yaqtarin bizamanin. Nah, ulang. Madalla ala ma'nan fi nafsihi walam yaqtarin bizamanin. Baik, yang dimaksud dengan kata benda ini sebenarnya nggak perlu didefinisikan panjang lebar, justru akan makin mempersulit ya. Tapi kita coba mengikuti matan jurumiyahnya. Ya, kalau antum paham apa itu kata benda, apa yang ada di pikiran antum, ya itulah kata benda. Nah, di sini hanya coba didefinisikan sesuai aturan ilmiah saja. Baik, jadi dikatakan di sini madalla, itu ma ini maksudnya kata, dalla menunjukkan.
Dalam artinya menunjukkan. Ala maknan, menunjukkan suatu makna. Menunjukkan suatu makna. Artinya punya arti dia, punya maksud. Buku. Ini kan ada maknanya. Buku, ya kalau untuk dengar kata buku yang terbayang adalah lembaran-lembaran kertas yang disatukan jadi satu. Nah, itu makna yang ada di pikiran antum. Ya, jadi sebuah kata yang menunjukkan suatu makna fi nafsihi, pada dirinya sendiri. Ya, artinya dari kata itu sendiri dia sudah memiliki makna. Jadi nggak butuh tambahan kata lain untuk memberikan dia makna. Kata buku, begitu mendengar kata buku, antum langsung punya pikiran apa itu di dalam benak antum sudah terbayang. Nah, itulah yang dimaksud dengan maknan fi nafsihi. Baik. Walam yaktarin bi zamanin, dan tidak yaktarin. Ya, yaktarin itu artinya berkaitan. Ya, tidak berkaitan atau kita artikan dengan tidak bergantung. Dan dia tidak bergantung kepada zaman. Zaman artinya waktu. Nah, jadi walam yaktarin bi zamanin artinya dia tidak tergantung kepada waktu. Contohnya untuk mengatakan buku tadi, nah, kan nggak ada makna waktu di situ. Beda kalau untuk mengatakan pergi, ada waktunya kan. Sedang pergi, akan pergi, telah pergi. Ya, tapi kalau buku kan nggak bisa untuk katakan sedang buku, akan buku, telah buku. Nggak mungkin, nggak nyocok. Nah, jadi kalau ketemu suatu kata nanti, kalau ketemu suatu kata bisa ditambahkan kata telah di depannya, itu berarti dia bukan isim. Ya, kalau mengatakan telah masjid, bisa kan? Berarti dia bukan, berarti dia isim. Intinya nggak boleh pakai kata telah, itulah isim. Ya. Muhammad, tambahkan telah di depan, telah Muhammad, nggak bisa. Ya, tapi kalau makan, telah makan, boleh. Tidur, telah tidur, boleh. Nah, ya, itu isim ya. Jadi isim adalah suatu kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan dia tidak bergantung kepada adanya waktu. Ya, tidak ada makna waktu di situ. Tidak bisa digandeng dengan kata telah, akan, atau sedang. Baik, itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua dari kalam adalah fi'lun, fi'il. Fi'il atau kata kerja. Definisinya ya, sama dengan definisi isim di bagian awalnya tadi, madalla ala maknan fi nafsihi. Ya, sama kan definisinya dengan isim tadi. Bedanya adalah di definisi selanjutnya. Waqtarona bi ahadil azminatis salasah. Ulang. Perhatikan harokatnya ya, nanti minta untuk baca ya, dari awal. Waqtarona bi ahadil azminatis salasah. Jadi fi'il adalah ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa qatarana bi ahadil azminatis salasah. Kata kerja atau fi'il adalah sebuah kata yang memiliki makna pada dirinya sendiri. Wa qatarana, ya. Yaktarona ini sama artinya dengan yaktarin tadi ya. Nah, kalau di sini artinya lam, ada kata lamnya. Lam artinya tidak. Ya, di pergantian isim tadi ya. Ya. Jadi kalau isim itu tidak bergantung. Nah, kalau fi'il itu bergantung. Itu aja bedanya. Bi ahadi, bergantung kepada salah satu dari azminah, waktu. Ya, zaman, azminah itu jamak dari zaman ya. Dia bergantung dengan salah satu dari 3 waktu. 3 waktu itu yang mana? Kemarin, hari ini, besok. Nah, itu 3 waktu. Sedang, telah, akan. Ya, itu 3 waktu yang dimaksudkan.
Nah, jadi fi'il itu pasti bergantung dengan salah satu dari 3 waktu itu. Artinya, gampangnya begini, fi'il itu bisa ditambahkan kata telah, sedang, atau akan. Safar misalkan, sedang safar boleh, ya, telah safar boleh, akan safar boleh. Nah, berarti fi'il itu, kata safar itu. Gitu ya. Nah, maka berdasarkan waktu itu, kan waktu ada 3, sedang, telah, akan. Maka fi'il itu kita bagi jadi 3 berdasarkan waktu itu. Ya. Dan ada namanya fi'lun madin. Yang pertama namanya madin. Ini bacanya madin ya. Kemudian yang kedua mudhari'in. Ya. Kemudian yang ketiga amrin. Ya. Apa itu madin? Madin itu bahasa kita artinya lampau. Ya, berarti kalau diterjemahkan artinya telah. Ya, kalau Anda temukan nanti ada kata kerja diartikan telah, nah, itu berarti dia fi'il madhi namanya atau madin. Baik. Kemudian mudhari, kalau mudhari itu dia punya 2 makna. Dia maknanya sedang atau akan. Ya, jadi mudhari itu bisa artinya sedang atau akan, sedang makan atau akan makan. Ketika antum lagi bicara, antum sedang melakukan suatu perbuatan. Nah, itu boleh gunakan fi'il mudhari di situ. Oke, jadi sedang atau akan. Nah, berarti kita sudah ketemu 3 garis waktu di sini kan? Ya, telah, sedang, sama akan. 3 garis waktu sudah kita temukan di sini. Nah, lantas amr sekarang. Amr ini artinya apa? Ya, amr ini ya, dia artinya ya kan 3 garis waktu sudah ada tadi lah. Lantas amr bagaimana? Ya, kalau amr itu garis waktunya dia ya, akan, tapi langsung. Itu bedanya. Ya. Jadi kalau fi'il amr itu harus langsung dia. Ya. Gampangnya amr itu dia kata kerja perintah sebenarnya. Kata kerja perintah. Kalau antum mendengar perintah, antum harus segera lakukan. Nggak boleh ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, besok misalkan, ya lusa, itu mudhari jatuhnya nanti. Karena mudhari itu artinya akan. Akan itu kan bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan. Luas cakupannya kalau mudhari itu. Tapi kalau amr, harus langsung dikerjakan. Gitu ya. Maka begitu antum mendengar nanti di dalam Al-Quran, oh ini amr ini. Oh, berarti antum harus langsung kerjakan itu. Ya, perintah sholat misalkan datangnya dengan bentuk amr di Al-Quran, berarti harus segera dilaksanakan, nggak boleh tunda-tunda. Nah, itu juga yang lainnya. Baik, jadi ulang sekali lagi, fi'il madhi itu untuk menunjukkan perbuatan atau kejadian itu sudah berlalu ketika kita bicara, entah 1 menit yang lalu, 2 menit yang lalu, atau 3 bulan yang lalu, atau 3 tahun yang lalu, atau 3 abad yang lalu. Nah, itu fi'il madhi namanya. Tapi kalau mudhari itu perbuatan yang sedang terjadi ketika kita ngomong. Kayak sekarang ini kita bilang kita sedang belajar. Mudhari itu. Nah, kemudian kita berencana pekan depan akan belajar lagi. Nah, maka gunakan fi'il mudhari juga, akan belajar. Baik. Nah, pertanyaannya nanti adalah gimana membedakan mudhari itu kapan dia bermakna sedang, kapan bermakna akan. Nah, itu nanti kita bahas nanti di pembahasan fi'il nanti ya. Kan ada apa namanya tempatnya, insyaallah nanti kita bahas. Baik. Kemudian yang ketiga amr. Amr itu kata kerja perintah. Ya, perbuatannya harus langsung dikerjakan begitu kita mendengar perintah itu. Baik, maka kalau misalkan guru di kelas mengatakan, "Akhi, kerjakan PR, tugas antum halaman 1 sampai halaman 3." Jangan nanya kapan dikumpulin. Nah, karena hukum asal perintah itu adalah dikerjakan sesegera mungkin, langsung dikerjakan hari itu. Ya, kaidah fikih juga mengatakan al-amru lil fawr. Amr itu hukum asalnya harus dikerjakan sesegera mungkin. Jadi jangan ditunda-tunda. Kecuali ada korinahnya, kecuali ada keterangan tambahan, misalkan kerjakan PR, kumpulkan besok. Itu kan ada kata besoknya.
Baik, tapi kalau hanya perintahnya saja, berarti hukum asalnya harus segera dilakukan. Baik. Kemudian itu definisi ya, penjelasan gampang dari fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Baik. Ya, kalau antum paham ya, penjabaran barusan, maka itu sudah cukup untuk memahami 3 jenis fi'il ini. Nah, sekarang kita lihat apa sih definisinya kalau dalam bahasa Arabnya. Ya. Kalau ada orang Arab nanya ke kita apa itu fi'il madhi, ini jawaban. Kalau orang Indonesia yang nanya, kan antum bisa jawab saja pakai bahasa Indonesia. Jabarin. Madi itu begini, begini, begini. Kayak penjabaran barusan misalkan. Bisa. Ya, tapi kalau nanya orang Arab, ya, atau antum nanti ngajarin misalkan, mengajarkan kembali bahasa Arab ke orang lain, maka antum harus pakai definisi yang berbahasa Arab duluan. Apa definisinya dalam bahasa Arab? Madalla ala hadathin waqa'a qabla zamanit takallum. Nah, ulang sekali lagi. Madalla ala hadathin waqa'a qabla zamanit takallum. Ma artinya suatu kata. Fi'il lebih tepatnya. Ya, sebuah fi'il. Ya, kata lah, fi'il kan kata ya. Sebuah fi'il dalla menunjukkan. Artinya dia memiliki makna. Mana apa? Hadasin. Hadas artinya kejadian. Bukan hadas asgor, bukan ya. Ya, hadas artinya kejadian atau peristiwa. Nah, jadi fi'il itu dia menunjukkan adanya suatu kejadian. Ya, misalkan Anda mengatakan tidur, berarti sedang ada kejadian tidur. Tabrakan, ya, sedang ada kejadian tabrakan. Gitu. Yang mana kejadian tersebut waqa'a. Ya, waqa'a artinya terjadi. Terjadi kapan? Qabla, sebelum zamanit takallum, sebelum waktu berbicara. Ya, takallum artinya berbicara. Jadi sebelum kita bicara, kejadian itu udah kejadian, udah terjadi. Gitu. Ya, maka ya, itu namanya fi'il madhi. Contohnya, tadi atau sudah sholat isya, sekarang udah jam 9 malam. Ya, sholat isya jam 7 atau jam 8. Nah, maka sholat isya itu yang antum gunakan fi'il madhi untuk menceritakannya. Nah, kenapa? Karena sudah terjadi. Baik. Makanya kalau antum ditanya sama orang, misalkan, ya, sudah makan belum? Ya, kalau sudah, jawab pakai fi'il madhi. Misalkan dikatakan, hal akalta, kalau sudah makan, jawabnya akaltu, fi'il madhi. Coba lihat itu nanti di soroknya. Ya, jadi kalau kita ingin mengatakan sudah, nggak perlu nyari di kamus apa arti kata apa sudah dalam bahasa Arab. Sudah, kemudian makan apa, nggak usah. Ya, fi'il madhi itu sudah maknanya sudah, gitu. Atau telah. Jadi, tanya sama orang, ya, sudah tidur, sudah makan. Ya, cukup jawab dengan fi'il madhi saja. Nggak perlu untuk cari apa sudah disatukan satu persatu, letterlock begitu ya. Baik, ya, jadi ringkasnya fi'il madhi itu adalah sebuah fi'il yang menunjukkan kejadian yang terjadi sebelum kita berbicara. Contohnya misalkan dhahaba. Dhahaba ini ya untuk menggambarkan perbuatan yang telah terjadi. Maka kita artikan telah pergi. Dhahaba ini dalam bahasa Arab artinya telah pergi. Qara'a telah membaca, sajadah telah sujud. Ya, jadi yang fi'il madhi itu pasti ada kata telah di depannya. Gitu. Karena dia telah terjadi. Baik, kemudian fi'il mudhari madalla ala hadatsin, sama menunjukkan kejadian juga, tapi yaqa'u sama ya, waqa'a sama yaqa'u artinya sama. Terjadi. Ya, jadi membedakan ini tempat terjadinya, waktu terjadinya. Fi zamani takallum au ba'da. Ya, fi zamani at-takallum, di masa kita berbicara, au ba'dahu atau setelahnya. Ada dua di sini ya. Ya, ketika kita berbicara
atau setelah kita berbicara. Contohnya kata yadhabu. Yadhabu ini bisa diterjemahkan menjadi sedang pergi. Ya, bisa juga diterjemahkan menjadi akan pergi. Gitu ya. Ya, jadi dia bisa berarti dua, sedang pergi atau akan pergi. Biasanya kalau akan pergi itu ada tambahan sin di depannya. Sayadhabu. Ya, ada sa-nya di depan. Sayadhabu. Nah, itu disorot ya, nanti insyaallah akan ada pembahasan juga itu, insyaallah akan tersinggung sedikit. Baik, ya, sudah selesai 3 garis waktu. Kita masuk ke amr. Ini merupakan agak mirip dengan mudhari karena dia akan datang, ya, perbuatan yang akan datang. Baik. Ya, definisi dari fi'il amr adalah madalla ala hadatsin, menunjukkan kejadian juga. Tapi kejadian ini yatlubu husulahu. Afwan, yutlabu husuluhu. Yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallum. Nah, ulang, fi'il amr adalah madalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallum. Ya, sebuah fi'il menunjukkan atas kejadian yutlabu, diminta atau diharapkan, diminta husuluhu, untuk terjadi, ba'da zamanit takallum, ba'da zamanit takallum, setelah waktu berbicara. Kan nggak mungkin kita melakukan sebuah perintah kalau perintahnya saja belum dikeluarkan, kan begitu. Ya, jadi fi'il amr itu menunjukkan perbuatan yang adanya kejadian yang diminta oleh lawan bicara. Ya, Guru Anto mengatakan rojaahlah. Ini fi'il amr. Kenapa? Karena ada kejadian yang diminta. Apa kejadian yang diminta? Kejadian rojaah. Nah, ya, ini dia 3 jenis fi'il berdasarkan waktunya, madhi, mudhari, dan amr. Baik. Kemudian jenis yang ketiga dari kalam tadi ada isim. Isim sudah, fi'il sudah, membagi menjadi 3. Sekarang ya, yang huruf sekarang. Huruf itu apa? Madalla ala ma'nan fi ghairihi. Madalla ala ma'nan fi ghairihi. Sebuah kata yang menunjukkan suatu makna fi ghairihi. Fi ghairihi artinya ma'a ghairihi, bersama. Ya, fi artinya bersama. Bersama yang lainnya. Nah, jadi huruf itu kalau berdiri sendiri dia nggak ada artinya. Dia memiliki makna kalau dia berdiri dengan yang lainnya. Ya, apa yang lainnya? Fi'il atau isim. Gitu. Jadi dia itu seperti parasit, dia nempel pasti sama yang lainnya. Ya, nempel sama isim atau sama fi'il. Barulah dia punya arti. Ya, kalau tidak begitu nggak ada artinya huruf itu. Ya pasti harus menempel dengan yang lain, dengan isim atau dengan fi'il. Baik. Nah, itu dia ikhwan pembahasan tentang anwa'ul kalam. Ringkasnya, kalam itu dibagi menjadi 3 secara umum, isim, fi'il, dan huruf. Ya, kemudian fi'il dibagi menjadi 3 lagi berdasarkan waktunya, madhi, mudhari, dan amr. Nah, itu dia ya pembahasan kita pada hari ini. Kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya, di situ antum melihat di layar ada pertanyaan ya, ada 4 pertanyaan. Asilah pertanyaan. Saya akan antum jawab nanti. Pertanyaan pertama, apa itu isim? Berikan contoh 2. Ya, jadi contoh isim 2. Kemudian apa itu fi'il? Kemudian berapa pembagian fi'il? Ya, yang ketiga, apa itu fi'il mudhari? Apa itu amr? Apa itu madhi? Kemudian yang keempat, apa itu huruf? Dan berikan 2 contoh huruf. Nah, contohnya Anda bisa lihat di Al-Quran atau di hadis-hadis lebih banyak.
Baik, itu tugas untuk pertemuan selanjutnya. Berarti di malam hari ini kita cukupkan 2 poin. Pengertian dari kalam dan jenis-jenis al-kalam. Nah, Ustaz. Baik, tapi bihada. Apa insyaallah ya? Insyaallah, Ustaz. Baik. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, ya japri aja ya. Ini Sampai di sini wallahu taala alam. Nah, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.